Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah dengan judul Ilmu Rijalil Hadis. Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Hadis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amalia Hairunisa. Di sini saya dan rekan saya yang bernama Novia Ramadhani akan menjelaskan tentang ilmu Rijalil Hadis. Yang pertama ialah pengertian Rijalul Hadis. Ilmu Rijal al-Hadis ialah ilmu untuk mengetahui para perawi hadis dalam kapasitasnya sebagai perawi hadis. Maksudnya ialah ilmu yang membicarakan seluk-beluk dan sejarah kehidupan para perawi, baik dari generasi sahabat, tabi'in maupun tabi'it tabi'in. Dari pengertian tersebut dapat diambil pemahaman bahwa kedudukan ilmu ini sangat penting, mengingat objek kajiannya pada matan dan sanad. Sebab kemunculan ilmu Rijal al-Hadis ini bersama-sama dengan periwayatan hadis dan bahkan sudah mengambil porsi khusus untuk mempelajari persoalan-persoalan di sekitar sanad. Oleh sebab itu, mempelajari ilmu ini sangat penting, sebab nilai suatu hadis sangat dipengaruhi oleh karakter dan perilaku serta biografi perawi itu sendiri. Adapun perawi yang menjadi objek kajian ilmu Rijal al-Hadis ini adalah, yang pertama ialah para sahabat, sebagai penerima pertama dan sebagai kelompok yang dikenal dengan sebutan tabakat awal atau generasi pertama, atau dikenal sebagai sanad terakhir lantaran sebagai penerima langsung dari sumber asalnya, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, para tabi'in, dikenal sebagai tabakat sani atau generasi kedua. Selanjutnya yang ketiga, para muhadaramin, yaitu orang-orang yang mengalami hidup pada masa jahiliyah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi Islam, tetapi tidak sempat menemuinya dan mendengarkan hadis darinya. Dan yang terakhir, para mawali, yaitu para perawi hadis dan ulama yang pada awalnya berstatus budak. Sedangkan kitab yang membahas persoalan sejarah para perawi hadis secara periodik dari generasi ke generasi atau tabakat adalah yang pertama Tabakat Al-Kubra karya Muhammad bin Sa'ad, dan yang kedua Tabakat Al-Ruwat karya Khalifah bin Ashfari. Dalam perkembangan selanjutnya muncullah dari kedua kitab tersebut pembahasan lanjutan yang memang sudah dibahas di dalamnya, yaitu ilmu Jahr wal al-Ta'dil dan ilmu Tarik al-Ruwat. Dengan ilmu ini, dapatkah kita mengetahui keadaan para perawi yang menerima hadis dari Rasulullah dan keadaan para perawi yang menerima hadis dari sahabat dan seterusnya. Di dalam ilmu ini diterangkan tarik ringkas dari riwayat hidup para perawi, mazhab yang dipegang oleh para perawi adalah dan keadaan-keadaan para perawi itu dalam menerima hadis. Selanjutnya ialah urgensi Rijalul Hadis. Tujuan ilmu Rijal al-Hadis yaitu untuk mengetahui dan meneliti keadaan atau hal ihwal tokoh-tokoh dalam sanad hadis dapat diterima atau tidak. Urgensi dikuasainya ilmu ini karena di dalamnya membahas tentang periwayatan hadis yang dapat menentukan status sanad hadis. Jika perawi dalam sanad itu mutasil atau sikah, maka setiap tingkatannya, maka periwayatannya sudah dapat diterima meskipun belum final. Sebagai contoh, urgensi ilmu ini adalah disebutkan bahwa Umar bin Khattab melarang dan membakar tulisan-tulisan hadis dan sampai memukul sahabat Abu Hurairah. Riwayat yang menyebutkan bahwa Umar pernah menyebarkan edaran ke berbagai daerah agar orang-orang membakar tulisan hadis adalah bersumber dari orang yang bernama Yahya bin Jad. Dan setelah diteliti, sanadnya terputus sehingga tidak dapat mempertimbangkan sebagai argumen yang sahih. Begitu juga riwayat yang mengatakan bahwa Umar pernah memukul Abu Hurairah. Riwayat ini telah diteliti, ternyata palsu, karena bersumber dari seorang Syiah yang justru anti sahabat, khususnya Umar. Karena riwayatnya seperti ini juga gugur dari pertimbangan. Tepatlah apa yang dikatakan oleh Syekh Abdullah bin Mubarak wafat 181 Hijriah. Sistem sanad adalah merupakan bagian dari agama Islam. Sebab seandainya tidak ada sanad, maka setiap orang
dapat mengatakan apa saja dengan menisbahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Rahmadani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Amelia Hayurinisa, yaitu yang C, contoh aplikasi ilmu rijalil hadis. Dari hadis riwayat An-Nasai yang artinya telah mengabarkan kepada kami Am bin Hisham. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Makhlad dari Sufyan, dari Ayub, dari Abu Kilabah, dari Am bin Bujdan, dari Abu Zar. Dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, debu yang suci adalah alat wudhu bagi kaum muslim, walaupun ia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Untuk melihat kesahihan sebuah hadis, kaidah ilmu hadis menyatakan bahwa yang pertama kali perlu diteliti adalah sanadnya. Bila sanadnya dinyatakan sahih, barulah matanya bisa diperhatikan. Bila tidak, matanya dipandang tidak sahih lagi. Untuk menguji kesahihan sanad di atas, berikut ini ditelusuri identitas para perawirnya. Adapun jalur sanadnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abi Zar, Amru bin Bujdan, Abi Kilabah, Ayub, Sufyan, Makhlad, Hisham, An-Nasai. Biografi singkat perawi hadis, yaitu yang pertama ada Abi Zar. Nama lengkapnya adalah Jundub bin Junadah bin Qiyas bin Am, dan ada yang mengatakan bahwa namanya adalah Barir bin Junadah. Banyak perbedaan pendapat tentang nama beliau. Beliau termasuk kalangan sahabat Nabi. Negeri semasa hidup beliau yaitu di Madinah. Nabi Muhammad pernah memerintahkan agar mencintai 4 sahabatnya, diantaranya yaitu Abi Zar. Beliau wafat pada tahun 32 Hijriah. Selain beliau berguru kepada Nabi Muhammad SAW, beliau juga berguru kepada sahabat yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Beberapa orang yang berguru kepadanya antara lain Abu Kilabah Abdullah bin Zaid, Usamah bin Salman, Am bin Bujdah, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada Am bin Bujdan. Nama lengkapnya yaitu Am bin Bujdan Al-Amir Al-Bisri. Tentang keadaan beliau, Al-Hafiz berkata dalam kitabnya At-Taqrib bahwa Am bin Bujdan tidak diketahui keadaannya. Az-Zanabi juga berkata demikian. Di dalam kitab Al-Mizan, beliau banyak belajar dari Abi Zar Al-Ghifari dan Abi Zaid Al-Ansari. Sedangkan murid beliau adalah Abu Kilabah. Komentar ulama terhadap beliau yaitu termasuk ulama Siqah. Yang selanjutnya ketiga adalah Abi Kilabah. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Zaid bin Am, julukannya yaitu Abu Kilabah Al-Bisri. Beliau meninggal di Syam pada tahun 104 Hijriah. Dan ada pula yang mengatakan bahwa beliau wafat pada tahun 106 Hijriah atau 107 Hijriah. Penilaian ulama terhadap beliau adalah Siqah. Menurut Al-Ajali, beliau pernah berguru ke beberapa ulama, diantaranya Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Abi Lail, Abdurrahman bin Harith, Amru bin Bujdan, dan lain sebagainya. Dan orang-orang yang pernah berguru kepadanya diantaranya Yahya bin Abi Katsir, Ayub, Khalid Al-Qada, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu Ayub. Nama lengkapnya adalah Ayub bin Abi Tamimah Kaisan. Beliau wafat pada tahun 131 Hijriah pada umur 65 tahun. Jadi diperkirakan beliau lahir pada tahun 66 Hijriah.
Beliau adalah dari golongan tabi'in. Penilaian ulama terhadapnya yaitu menurut Abu Bakar bin Abi Hasimah, beliau termasuk ulama hadis yang thiqah dan dia lebih thiqah daripada Ibnu Muayyam, dan apabila terdapat perbedaan di antara Ayyub dan Ibnu Muawan, maka Ayyub lebih thiqah daripadanya. Dan Daruqutni juga pernah berkata bahwa Ayyub adalah orang yang hafid dan thiqah. Beliau berguru kepada ulama-ulama di antaranya yaitu Ibrahim bin Maisarah, Zaid bin Aslam, Zaid bin Jabir, Abil Kilabah, dan lain sebagainya. Dan orang-orang yang berguru kepadanya di antaranya yaitu Jarir bin Hazam, Hasan bin Abi Ja'far, Sufyan As-Tsauri, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kelima yaitu Sufyan. Nama lengkapnya adalah Sufyan bin Sa'id bin Masruq. Beliau memiliki nama julukan yaitu Abu Abdullah. Beliau lahir di Jurjani, di desa yang dikenal dengan At-Tsauri, kemudian dibawa ke Kufah, dan ketika beliau sudah besar, beliau kembali lagi ke Jurjani. Lahir pada tahun 97 Hijriah dan wafat pada tahun 161 Hijriah. Dan ada yang mengatakan bahwa Sufyan bin Sa'id lahir pada tahun 95 Hijriah dan beliau wafat di Basrah pada bulan Sa'ban tahun 161. Dan di antara ulama yang pernah menjadi gurunya antara lain Ibrahim bin Uqbah, Ibrahim bin Maisarah, Israel Abi Musa, Ayub bin Abi Taimiyah, dan lain sebagainya. Dan murid-muridnya antara lain yaitu Ibrahim bin Sa'id, Ishaq bin Yusuf, Makhlad bin Zaid, dan lain sebagainya. Penilaian ulama terhadapnya yaitu termasuk hafiz, thiqah, ahli ibadah, dan ahli fikih. Yang keenam yaitu Makhlad. Nama lengkapnya yaitu Makhlad bin Yazid. Beliau memiliki julukan yaitu Abu Yahya. Beliau termasuk atbah tabi'in kalangan tua. Beliau lahir pada tahun 193 Hijriah. Guru-guru beliau diantaranya yaitu Sa'id bin Bashir, Sufyan As-Tsauri, Abdurrahman bin Thabit, dan lain sebagainya. Sedangkan beberapa muridnya diantaranya yaitu Ibrahim bin Hasan, Ahmad bin Bakar, Abdullah bin Muhammad, Abu Umayyah, Am bin Hisham. Para ulama memiliki pendapat mengenai kepribadian Makhlad bin Yazid. Di antaranya Utsman bin Said pernah bertanya kepada Yahya bin Mu'ayyan tentang keadaan Makhlad bin Yazid. Kemudian Yahya menjawab thiqah. Yang ketujuh yaitu ada Amru bin Hisham. Nama lengkapnya adalah Amru bin Hisham bin Yarin al-Jaziri. Beliau mempunyai julukan yaitu Abu Umayyah. Beliau wafat pada tahun 254 Hijriah di Kufah ketika pergi haji. Ulama-ulama yang pernah menjadi gurunya antara lain Abi Safwan Ishaq, Sufyan bin Uyainah, Makhlad bin Yazid, dan lain sebagainya. Dan murid-muridnya diantara lain yaitu An-Nasai, Ahmad bin Hasan, Abu Ibrahim, Ahmad bin Said, dan lain sebagainya. Penilaian ulama terhadap beliau yaitu thiqah menurut An-Nasai. Yang terakhir yaitu ada An-Nasai. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sunan bin Bad bin Dinar. Beliau dikenal juga dengan nama Abu Abdirrahman An-Nasai. Lahir pada tahun 215 Hijriah dan wafat pada tahun 303 Hijriah di Palestina. Dan ada yang mengatakan juga bahwa beliau wafat di Makkah pada bulan Safar tanggal 13. Beliau berguru kepada ulama diantaranya yaitu Am bin Yahya, Imran bin Musa bin Hayyan,
Amru bin Hisham, Al-Jaziri, dan lain sebagainya. Penilaian ulama terhadap beliau yaitu siqoh, ahli fikih, atau menurut Abu Sa'id bin Yunus. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa sanad hadis di atas telah memenuhi syarat kesohihan sanad. Dari itu solu sanad, perawi yang siqoh atau terpercaya, semua rijal yang terlibat dalam periwayatan terbukti memiliki relasi sebagai guru murid, kredibilitas maupun intelektualitas. Mereka juga tidak perlu dilakukan lagi. Tidak ada seorang perawi pun yang berstatus dhaif, tidak ada celah atau ilat pada rijal tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.